Salam olahraga guys. Selamat buat Indonesia yang semalam cukup, walaupun permainannya sedikit membosankan tapi nice. Dan semalam untung si sahabatnya SpongeBob itu mau mendengarkan kata-kata dari asistennya si Alex Pastor dan satunya lagi Lamzat. Cukup indah untuk timnas Indonesia, walaupun kemungkinan besar kita akan lanjut ke fase keempat Piala Dunia, kualifikasi lagi. Dan good job, good nice, alright buat spotter ke-12 Indonesia. Kalian hebat guys, kalian dipuji-puji oleh bangsa lain guys tentang Korea yang tidak henti-hentinya kalian beri surprise buat bangsa Indonesia ini. Itu untuk pemain-pemain yang baru gabung cukup brilian tuh, si Tupetsi yang keturunan dari Sulawesi. Coba waktu melawan Australia, Indonesia mainnya seperti ini guys, dan pelatihnya menurunkan ego. Jangan mentang dia kepala pelatih dia tidak mau mendengarkan asistennya. Untuk apa dia membawa asisten kalau dia tidak mau mendengarkan? Enggak. Buat kalian hebat. Nah. Please, buat para pengamat-pengamat yang benci Indonesia, janganlah kalian memecah belahkan lagi. Kita bukan di negeri Konoha. Dan buat para penggila judi, jangan kalian taruhkan Indonesia untuk jadi bahan kekalahan. Biar Indonesia ini bisa muncul di Piala Dunia, please. Memang itu menggiurkan, tapi apakah kalian tega melihat Indonesia jadi bahan gunjingan oleh bangsa-bangsa lain, lumbung poin bangsa-bangsa lain? Kalian hanya bisa tersenyum lebar dengan kemenangan judi online kalian, menaruh pasang Indonesia untuk kalah. Come on, untuk para pengusaha-pengusaha, bantu Indonesia agar bisa ikut panggung Piala Dunia guys. Kita ini sudah ketinggalan jauh guys dengan bangsa-bangsa lain, dan sebentar lagi kita mau disalib juga tuh sama adik kita Timor Leste. Dia sudah mulai membangun pondasinya. Kita lihat aja di Piala AFF kemarin gimana permainan Timor Leste-nya. Apakah kita mau yang selama ini mereka lumbung gol kita, tapi selama mulai ajang Piala AFF ke tahun 2020 ke atas kita hanya bisa menang tipis. Nah, mau sampai kapan kalian menaruh Indonesia di tempat dasar klasemen? Come on, para pengusaha-pengusaha yang masang taruhan Indonesia harus kalah, seharusnya kalian pasang taruhan untuk Indonesia menang dan calling untuk pengurusnya agar pemain kita itu fight. Jangan kalian taruh di ini kalah. Come on, nah, ini sudah bagus ini, jangan dirubah lagi nih, jangan digerasak-gerusuki lagi ya, please.
Kami warga 62 ini kecewa kalau Indonesia harus kalah terus. Kami pencinta Indonesia. Kalau kalian mau ngerusui dunia politik atau dunia apa, bebas kalian lah. Tapi kalau bola ini jangan. Ini adalah kegilaan kami, pencintanya kami. Kami kalau tidak mencintai negara sendiri, benar kata Pak Prabowo, saya ingin melihat Indonesia menjadi macan Asia kembali, menjadi Garuda yang terbang tinggi sampai ke negara-negara lain, mengikuti Piala Dunia, mengikuti kualifikasi, kalau bisa juara Asia. Oke, jangan sampai Indonesia menjadi penonton. Apa kalian nggak malu? Apa kalian nggak terharu kalau sampai bendera kita berkibar di Piala Dunia nanti, guys? Sedih rasanya, terharu hati ini, guys. Stop. Diskrim tuh stop. Oke. Mereka juga adalah nenek kakeknya orang Indonesia yang dulu dibawa oleh penjajah Belanda. Mereka bukan bule. Mereka itu adalah keturunan kita juga yang nasibnya elok. Jadi mereka gampang untuk mengembangkan karir. Indonesia ini banyak sebenarnya, tapi ya tadi nggak mau melihat Indonesia itu maju tuh, nggak mau. Padahal orang-orangnya ini tuh, contoh bola tadi kayak Rizky Ridho, kayak Erlangga, Hernando. Ya tadi, tapi kita nih, dan satu hal, jangan terlalu di ini. Nanti mereka sombong dan mereka fisiknya jadi down. Oke, jangan terlalu diekspos berlebihan bila kita menang. Euforianya cukup, tapi kita pantau lagi untuk yang suku ke-12 ini, guys. Dan untuk yang pemain ke-11 ini terus latihan lagi, terus gali lagi istrinya agar menjadi perpaduan setidak-tidaknya satu level lah dengan Jepang lah. Kalau nggak selevel dengan Jepang, selevel dengan Australia. Jangan sampai kita jadi penonton lagi. Kami ini pingin melihat Indonesia tuh terbang menuju benua Amerika situ. Walaupun nantinya dibantai, tapi kami cukup bangga. Kami pertama kalinya pasang badan bila Indonesia ini dipecah belahkan lagi. Please, jangan. Ini cukup bagus malam permainannya. Perpaduan Ole, apalagi buat striker kita Ole dan Marcelino, good. Walaupun sedikitnya mereka ingin menunjukkan skill individu mereka, karena saya tahu di situ ada presiden kita, jadi mereka ingin dipuji lebih dengan Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Itu baru presiden merakyat, mau menonton anak-anaknya pentas di Bung Karno, lautan merah buat Indonesia. Mantap. Tuh pemain baru gelandang bertahan kita Lupesi juga good job untuk menutupi lubang yang pernah ditinggalkan oleh Tom Haye. Kita tuh memang dari dulu penyakitnya memang nggak ada gelandang, guys. Kemarin ketemu gelandang ya tadi sudah uzur, seperti Pak Tom Haye itu sudah uzur, makanya napasnya nggak bisa sampai 90 menit. Bisa tapi sisanya naik ojek, makanya kita harus ada generasinya, Bu. Gitu.
Dan kenapa itu temannya si SpongeBob itu menempatkan pelupesi itu di belakangnya Tom Hanks? Ya tadi, untuk menutupi lubang yang pernah ditinggalkan Tom Hanks ketika dia membantu serangan. Jadi tidak seperti kemarin yang melawan Australia, ketika Nathan dan Tom Hanks maju, mereka tinggal enak cul dari gelandang ke back kita, ya habis back kita, nggak ada yang nutupin. Nah, dan saya juga termasuk agak sedikit respect sama sahabatnya SpongeBob itu. Dia mau mendengarkan asistennya Alex Pastor untuk merubah taktik formasinya. Good. Jaya terus Indonesia. Jangan pernah nasis, jangan pernah rasim. Jangan pernah kalian supporter ke-12 untuk menyerang akun-akun profil pemain. Mari kita dukung bersama-sama agar timnas kita Indonesia Raya bisa menggapai cita-cita kita yang dari dulu kita kepingin melihat Indonesia ini ikut pentas ke Piala Dunia. Oke? Jangan pernah puas, jangan pernah bangga. Belajar dari kesalahan dan belajar menjadi orang hebat. Salam dari Prabu Nathan.